Ya Allah, udah jam 2 ya Allah, belum juga makan datang ya Allah. Dicek ATM cuma tinggal 10.000. Kalau ditelepon ke kampung, pulang ke Padang kata mama kata papa kan. Nih ongkos pulang ke Padang, lanjutin kuliah S2 di UNAN jadi dosen. Sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang benar-benar sukses yang dari nol, itu pasti ada sejarahnya. Kecuali sukses dari warisan orang tua. Kita tuh harus menghidupkan yang mati, bukan mematikan yang hidup. Ketika saya di Batubara, kayaknya mematikan yang hidup gitu. Di Batubara, bertolak belakang nih dunia ini. Yang satu sastra, satu batubara. Kehormatan si rumput liar. Terinjak bukan untuk mati. Terluka bukan untuk patah arang. Si rumput liar hidup di sela-sela keindahan rumput hijau yang enak dipandang dan dipuja. Ia tersingkir di antara bunga-bunga indah lainnya. Ia dibunuh, diinjak, diabaikan, diracun. Namun serumput liar hidup lagi. Dia bangkit lagi. Ia tak patah arang. Disisihkan. Akarnya kuat. Semangatnya membara. Aku harus hidup. Aku harus hidup. Aku harus bertahan, kata si rumput liar. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup. Aku harus hidup di antara keindahan itu. Tak gentar. Rumput liar, akarku kuat walau diinjak 1000 kali. Diinjak lagi, aku hidup lagi. Diinjak lagi, aku hidup lagi. Aku tak akan mati. Sampai sang ilahi benar-benar mematikan aku. Aku dilahirkan untuk kehormatanku, bukan untuk diinjak. Akarku kuat. Akarku tegar. Akulah si rumput liar. Karena rumput liar itu adalah orang yang tersisihkan. Terabaikan kan? Kenapa diambil rumput liar? Tersisihkan, terabaikan, tak dipandang. Di antara keindahan sela-sela bunga kan, rumput liar dicabut. Cuma dianggap sebagai, apa namanya tuh? Bahasa Minangnya, panyaro, pengganggu, gitu kan. Di antara keindahan bunga lainnya dicabut kan, diracuni gitu kan. Jadi musuh lah gitu. Udah, makanya kakak ambil rumput liar, dan rumput liar itu ada akarnya banyak. Besok dicabutnya tumbuh lagi, mah. Dicabut, tumbuh lagi. Dicabut, tumbuh lagi. Sampai sang ilahi benar-benar mematikan. Allah benar-benar mematikan, barunya mati. Gitulah rumput liar. Sugesti kecil hanya seorang anak kampung. Saya dibesarkan di Kampung Kandi, itu di daerah Manggopo. Rumahnya masuk ke dalam. Orang bilang dulu rumahnya di hutan, gitu kan. Nah, jadi kami tidak ada listrik, cuma jalan setapak dalam, karena kita bukan dari keluarga kaya ya dulu. Kita dari keluarga biasa aja. Nenek itu membesarkan anak-anaknya dengan berjualan paku, pakis, kangkung gitu kan. Rimbang dari tanaman liar gitu kan. Begitulah bisa menyekolahkan mama jadi guru. Sebelumnya kami bisa dikatakan di kampung itu rumahnya itu dari kayu. Diinjak yang ini, jungkir yang ini, diinjak yang ini, jungkir yang ini. Kalau ketemu sama orang di jalan waktu zaman nenek-nenek dulu, ibunya mama, nggak teracuhkan, terabaikan. Orang jalan gini-gini kan, ya kita nggak teracuhkan. Orang miskin, orang Minang bilang bansai gitu kan, nggak terlihat gitu. Nah, ketika mama disekolahkan oleh ayahnya menjadi guru, itu orang udah mulai lihat, oh anaknya lah guru kini gitu kan. Tapi Gesti berpikir dari kecil itu sudah benar-benar dalam kehidupan yang sangat susah gitu. Dapat makan aja susah, udah beruntung gitu kan. Jadi dari situ berpikir, dari kecil udah berpikir nih, Gesti ambil apa namanya, tanaman yang tumbuh di halaman, ada jeruk, jambu, jual lah di surau. Dari dulu nggak ada gengsi-gengsinya. Jadi pergi ke surau mengaji kan, dijual lah itu apa namanya, limau manis, sama itu dijual sama teman-teman. Ke sekolah juga. Jadi sudah bisa menghasilkan uang dari kecil gitu. Kan? Akhirnya
bercita-cita lah dari kecil tuh memang jadi pengusaha, tidak mau kerja kantoran atau apa, memang cita-cita jadi pengusaha. Biar kita eh, jadi bos kecil, tapi kita ininya, kita bosnya. Usaha kecil kita bosnya. Kita bosnya, kita pelayannya, kita yang masaknya, nggak apa-apa. Yang penting kita bos. Setelah kita perlahan-lahan, kita akan jadi bos beneran kan, kita punya karyawan gitu kan, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain gitu. Dan tipe Gesti itu karena mungkin terima kasih juga sama keadaan kemiskinan di masa kecil, sehingga bisa bercita-cita untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Kemudian cerita yang lain itu jadi penulis terkenal kan, yang insya Allah juga nanti bagaimanapun novel yang pernah diterbitkan itu kita filmkan nanti. Sugesti means, in English we can call suggestion, full of suggestion, saran gitu kan. Tapi Papa kenapa dia memberikan nama sugesti? Kata Papa, sugesti itulah semangat. Sugesti itu bisa mensugesti orang, memberi dorongan dari dalam gitu. Jadi semangat yang membara dari dalam, tersugesti gitu. Jadi Papa memberikan nama sugesti itu ketika dia bangun tidur. Ketika bangun tidur, katanya anaknya lahir harus namanya Sugesti. Supaya apa? Pantang menyerah. Jadi sugesti itu kata Papa, kamu harus punya semangat 45 gitu. Pantang menyerah, dipatahkan, bangkit lagi. Harus sugesti terus gitu. Makanya benar-benar kuat, walaupun banyak cobaan kan harus kuat gitu. Harus kuat ya, hadapi gitu. Tidak ada karakter Gesti itu yang udah masuk perang, balik lagi itu nggak ada tuh. Hidup itu tidak boleh 50-50. Yes or no. Kenapa mengambil kuliah bahasa Inggris dan kenapa harus bisa berbahasa Inggris? Ada ceritanya. Jadi waktu kelas 1 SMP, kita kan anak kampung nih, sekolah di SMP 1 Lubuk Basung, sekolah favorit pada zaman itu kan, sampai sekarang juga masih favorit, hebat. Jadi di dalam lokal membaca make up, kita pikir bahasa Inggris tuh asalkan bicaranya tuh cepat, kencang gitu kan, make up gitu, dengan PD-nya tuh kan, ketawa lah orang sama guru satu lokal tuh ketawa. Kenapa orang ketawa ya? Make up gitu kan, itunya. Ketawa orang kan, tapi ketawa tuh kita lihat ke orang ketawa langsung gitu, langsung sedih gitu kan. Terus si Gesti kata teman-teman kan, bahasa Inggrisnya salah, kenceng lagi ngomongnya. Kata teman-teman itu, kelas 1 SMP itu kan. Gesti kata gurunya kan, bacanya make up, bukan make up. Jadi bukan suara kamu yang dikencangkan, dicepatkan bahasa Inggris itu, tapi pronounce-nya kata guru kan. Terpukul lah Gesti pulang kan. Ya Allah. Semester 1 itu dapat bahasa Inggris 6. Kita biasa juara SD nih, juara 1. Terpukul lah kan. Waktu itu ranking 11 di lokal. Orang udah mencalonkan kan Gesti juara 3 minimum. Karena Gesti sering angkat tangan kan. Apa maknanya nih Gesti angkat tangan? Paling rajin tuh vokal di lokal kan. Terpukul lah. Ti harus les. Harus kursus bahasa Inggris. Tuh. Diketawakan di lokal kan. Terpukul gitu. Nggak mau dilecehkan, ditertawakan orang. Daftar sendiri Lubuk Basung, ikut English course kan, kursus bahasa Inggris. Jadi pulang sekolah sore, pergi lagi bahasa Inggris gitu kan, sampai dapat. Tahu nggak? Semester 2 naik 7. Oke? Kemudian naik kelas 2, 8. Di SMP paling tinggi bahasa Inggris 8. SMA 999. Jadi kita itu harus mengambil hikmah dari setiap musibah sama cobaan gitu kan. Kalau tidak ada ditertawakan di dalam lokal, dilecehkan kayak gitu, nggak akan mau belajar bahasa Inggris. Tapi terima kasih lah sama teman-teman yang tertawakan, termasuk gurunya waktu itu mentertawakan. Guru mentertawakan bukan untuk mencemehkan, dia terkejut juga, make up bilang gitu kan. Dengan PD-nya, make up, berdiri lah gitu. Ada yang tawakan Gesti, itu ada nanti yang jadi menteri sekarang Bu Retno kan, itu Gesti yang dampingi dulu waktu kuliah tuh, waktu dia jadi dirjen di Pangeran Hotel. Gesti, ini ada nih pejabat tinggi datang dari Jakarta, kamu bisa dampingi kan, kamu kan anak bahasa Inggris gitu, kamu dampingi ke Batu Malin Kundang gitu. Kamu dampingi ke Batu Malin Kundang, kamu terangkan kerupuk sanja itu gimana, pakai baju batik ya. Waktu itu Gesti dibayar honor tahun 2007 atau 2008 tuh honor 250.000 sama IO, dampingi kan.
Habis itu setelah dalam mendampingi Bu Retno udah jadi Menteri Luar Negeri sekarang, alhamdulillah. Tapi waktu itu kita miskin ya, nggak ada handphone, nggak ada ini. Kalau berfoto bangga juga sekarang tuh kan sama Bu Retno. Dia dari dulu rambut pendek itu. Ditelepon lagi sama perusahaan asing di Padang, Persada Indo Tambang. Itu nama bos saya namanya Pak Anan. Gitu kan. Jadi ditelepon lagi ke kakak. Pak Burhan, adeknya kan kuliah di sastra Inggris kan, saya butuh nih damping investor dari Hong Kong gitu kan, dari Hong Kong sama Singapura. Karena di kantor nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Gesti, habis pulang dari ini nih, dari mendampingi Bu Retno gitu kan. Bisa Gesti ya, jadi asisten Pak Anan, mau menemui buyer di bandara gitu kan. Bisa dah gitu kan. Dampingi kan. Dampingilah, bicara sama buyer Hong Kong, sama yang Australia ya kan, sama yang dari Singapura itu. Diperhatikanlah sama Pak Anan. Gesti, you kerja sama perusahaan saya aja ya, bahasa Inggris you bagus gitu kan. Kerja sama perusahaan saya, tapi saya masih kuliah Pak gitu kan. Saya masih kuliah gitu kan. Nggak apa-apa, kamu masuk terserah kamu aja, saya suka sama kamu. Ini honor kamu saya kasih 1 juta. Tahun 2008, anak kuliahan dikasih 1 juta, gimana? 1 juta. Pak, saya bisanya masuk 3 kali dalam seminggu Pak, dan itu pulang kuliah nggak apa-apa. Terserah kamu aja. Ija katanya kan dipanggilnya sekretarisnya. Tolong ya, mulai besok Gesti itu jadi karyawan bergabung di perusahaan kita, itu kamu kasih gajinya 1,5 juta, katanya kan gaji per bulan 1,5 juta, gitu kan. Dia masuk itu 3 kali dalam seminggu, kapanpun dia free kuliah dia masuk ke kantor kita. Oke Pak, gitu kan. Oke Pak, katanya. Kenapa otak saya pintar dan kemudian kemampuan bahasa Inggris saya cuma dimanfaatkan orang gitu. Dan saya sekarang sudah punya link gitu. Akhirnya Gesti pergi ke notaris Muhammad Ishak di samping pangeran itu. Dah, ingin jadi pengusaha dah. Nggak semudah itu jadi pengusaha, pokoknya ingin jadi direktur gitu kan. Nggak bisa jadi direktur sendiri deh, harus ada komisaris gitu. Itu syaratnya harus ada komisaris sama direktur. Siapa ya yo? Gini aja lah, kau ingin jadi pengusaha juga katanya kan. Itu, masuk aja nama papa. Sebagai komisaris Gesti direkturnya. Pokoknya yang penting Gesti direktur dah. Dan kemudian nama perusahaan Gesti harus ada sugestinya. Depan. Gesti dirikanlah perusahaan waktu itu dengan nama PT Sugesti Primakol. Datanglah Pak Uun, dosen kita. Pak Uun, dosen teknik, kenal? Gesti, dipanggil Gesti ke ruang dekan di atas lantai 2 kan. Lantai 3 atau lantai 2. Katanya kan, Gesti, ada investor Kistan, kasihan kita, dia mau ditipu orang tuh. Udah habis duitnya di Padang gitu kan. Inilah dia lagi di Hotel Pangeran sekarang. Bapak mau Gesti itu selamatkan dia dari penipuan. Gesti kan pintar bahasa Inggris nih, kata Pak Uun kan. Pak Uun asal udah dokter atau profesor sekarang tuh. Di teknik dia. Terus Gesti hubungilah, "Sir, I want to meet you." It's okay katanya kan. "Please come to Pangeran Beach Hotel," katanya kan, at 2 p.m. Datanglah ke Pangeran kan, duduk sama Pakistan lain kan. Duduk meeting sama orang yang nipu dia juga. "Sir, can I talk with you?" gitu kan. "I just want to explain you something." gitu kan. "Oh, oke, katanya kan. Katanya menjauh sedikit dari orang-orang yang mau, ini kan dia mentargetkan dia kena tipu itu kan. Terus, "Sir," gitu kan, "I feel pity on you," gitu kan. "I feel pity on you. Please be careful. This is cheater. They are cheater gitu kan. Please be careful because you lost the money already at the time 2 million. I don't want again in front of my eyes you fell down. So I came here just to help you. But up to you." Gitu kan. Katanya oke. Terus katanya kan, "Oke, saya batalkan beli batu bara sama orang itu," katanya. "I cancel join them," katanya kan. "It's okay." Kemudian malamnya udah meeting tuh kan, dikenalan sama partnernya Pakistan 3 orang, ada Mr. Khan, macam-macam lah waktu itu kan. Nih. Terus dia punya stockpile di bypass, dia beli batu bara di Morobungu sama Sawalunto. Ditelepon lah Gesti. Katanya kan, "After I meet you, I really like you," katanya kan. "I want you become our assistant in our company." "Sir, I don't want to be assistant. I have a company. My company name is Sugesti Primakol. Just 15 days. 15 days done." Gitu kan? "If you want to use my company, how much my fee?" Bilang gitu kan waktu itu. Oke.
Berarti kamu nggak mau jadi membantu saya aja ya, saya kasih fee jadi anggota saya, nggak mau saya. I want to be boss in my company. If you want to join me, use my company. I'm director in my company. 15 hari baru tuh setelah bikin itu kan. Terus katanya, oke, kamu datang ke Hotel Rocky. Kita mau lihat legalitas perusahaan kamu. Kan? Isi lihat kan. Kemudian dia duduk sama temannya, 3 orang Pakistan kan. Dia duduk, dia angguk-angguk seperti ini. Dia angguk-angguk seperti ini kan. Gimana? Kita pakai perusahaan dia. Karena perusahaan dia dokumennya lengkap. Oke, sugesti. Oke, suggesti kan. Suggesti. We will use your company. I will give you 50 cent. Sorry, 25 cent. Ya, 25 cent. Bukan, not 50. 25 cent is okay. Sebagai anak muda kuliah kok lah pakai kalkulator kan. Kalkulator, 25 cent gitu kan. Banyak juga nih gitu. Pertama karena ditemukan sama investor Pakistan tadi yang asal mulanya memakai perusahaan PT Sugesti Primakol untuk dipakai di batubara, dan kemudian dikasih fee. Sebelumnya yang kerja di perusahaan asing itu perusahaan batubara juga, batubara sama biji besi. Jadi udah terbiasa terlatih di tambang gitu. Tambang, petualangan, naik gunung, turun gunung, tahu nggak? Waktu masuk lapangan itu tuh laki-laki semua tuh, Gesti sendiri aja yang cewek tuh kan. Kalau kita haus ya, potong aja akar, minum. Itu asiknya. Petualang gitu. Dan saya sangat menyukai dunia petualang. Jadi apa namanya itu? Jadi itulah banyak orang yang heran kenapa orang sastra pergi ke batu bara yang sangat keras. Tapi mungkin itu rencana Tuhan bahwa sesuatu itu harus seimbang ya kan. Kadang kita keras, kadang disejukkan dengan sastra, gitu kan. Ketika ribut-ribut di kantor, ini ekspor sekarang dokumen ini ribut kan? Kan ribut itu, batu bara tuh panas. Satu dokumen aja salah, miliaran ruginya. Satu dokumen aja yang salah, miliaran ruginya. Satu kata salah, ulang lagi ke dinas tuh bayarnya 5 juta loh. Misalnya nama kapalnya NV ASEAN, tertulis NV Asia. Ganti N tuh aja tuh bayar 5 juta loh. Bayangkan lah tuh, hati-hati. Ya, perusahaan itu berdiri tahun 2008 dengan nama PT Sugesti Primakol. Kemudian PT Sugesti Primakol itu saya rubah tahun 2014 menjadi Sugesti Mandiri Utama. Kenapa menjadi Sugesti Mandiri Utama? Kemudian waktu itu kita salah satu dari komisarisnya itu keluar gitu kan, keluar. Kemudian saya bikin Sugesti Mandiri Utama, sudah mandiri harus lebih utama lagi kan. Dan itu tetap juga notaris yang sama yang yang tahu sejarah asal muasal PT Sugesti dari nol berjuang sampai sukses sampai hingga sekarang ini kan. Tahun 2008 suksesnya biasa aja, nol, gagal lagi, investor gagal, semuanya kontrak semuanya gagal, presentasi gagal lagi. Tahun 2011 itu setelah tamat kuliah dapat kesempatan dari perusahaan Pakistan. Diinvest lah sekitar 1,5 M waktu itu kan. Ditipu sama orang Surabaya. Dokumennya bodong, nambang. Dokumennya bodong, hancur lagi, anjlok lagi. Baru merasakan kesuksesan 2 bulan, langsung lagi kembali ke taraf hidup yang sangat menyedihkan. Di sanalah yang tidak makan itu kan cuma makan tahu paginya, sorenya makan tahu lagi dengan modal Rp1.000. Gesti bertahan hidup di Kalimantan, berjuang untuk batu bara ini gitu. Tapi yakinlah karena Allah berjanji kan akan aku berikan makanan kepada seluruh umat dan seluruh makhluk di dunia ini, baik yang kecil, yang besar, muslim atau non muslim. Jadi boleh diceritakan sedikit? Jadi dari pagi nggak makan, berdoa, ya Allah, Engkau berjanji bahwa ada makan di dunia ini, mana buktinya? Hamba lapar ya Allah. Nantang loh. Hah? Nantang loh. Boleh nantang. Itu udah bukan ini kesadaran kita lagi. Udah hampir pingsan, kelaparan. Itu benar. Allah saksinya. Ya Allah, udah jam 2 ya Allah, belum juga makan datang ya Allah. Dicek ATM cuma tinggal 10.000. Kalau ditelepon ke kampung, pulang ke Padang kata mama kata papa kan, nih ongkos pulang ke Padang. Lanjutin kuliah S2 di UNAN jadi dosen. Jadi pantang bagi Gesti, pergi nol, masa pulang lagi nol? Gak mungkin dong. Kalau perlu kita pergi nol, pulang tuh membawa nama harum gitu.
gitu kan. Ya Allah gitu kan, 1:30 belum juga. Ya Allah, apakah engkau benar-benar ada di dunia ini? Nantang waktu itu, dan itu benar. Biasanya guys nangis ceritanya. Ya Allah, apakah engkau benar-benar ada di dunia ini? Hamba lapar ya Allah, gitu kan. Jam 2 enggak juga. Akhirnya kan ambil air mandi di kos, rasa kaporit gitu kan. Direbuslah sama menjikom. Menjikom minum lagi kan. Udah lemas, sudah setengah sadar. Ya Allah, kan. Engkau berjanji dalam Al-Quran bahwa engkau akan memberikan makanan kepada makhlukmu. Hamba lapar ya Allah. Buktikan bahwa engkau ada. Gitu kan. Akhirnya datang jam 3:30 teman. Guys, gimana lu guys? Gua bawa ini, bawa bakso nih 1, buat lu 1. Jus mangga buat lu 1. Kemudian buat Kak Yanti 1. Baksonya. Dan 1 lagi buat Kak Yanti juga, jusnya 1 gitu kan. Kak Yanti kebetulan semoga bisa bertemu lah sama sahabat saya di kala susah, itu namanya Yanti sama Linda. Saya akan mencari mereka, karena mereka lah yang mengantar makanan ketika saya hampir mati itu, di kos. Yes, I want to say thank you to you, my best friend, Kak Yanti sama Kak Linda. Nangis ini sedikit nih. Because katanya, kata Kak Linda sama Kak Yanti waktu itu, guys, kamu mantan direktur, guys. Karena waktu itu kan susah di Jakarta ini lagi. Dari Kalimantan kan udah ditipu kan. Guys, kami yakin, guys, suatu saat kamu jadi direktur lagi, guys. Kalau kamu sukses nanti ya, guys, cari kami ya, guys. Tapi saya lacak FB mereka, Facebook mereka, Instagram mereka, nomor telepon mereka menghilang. Nggak ada satupun. Jadi dialah yang membawa makanan waktu itu, Kak Linda namanya, orang Jawa Barat. Full name. I just know their name, one Linda, the second one Yanti. Linda from Kuningan, Yanti from Surabaya, Jawa Timur. Nanti mungkin kalau ada waktu saya cari lagi mereka di tempat ibu kos lama, siapa tahu ada masih kontak kan di Jakarta, di Cempaka Mas itu. Guys, katanya kan kembali lagi. Ini bawa bakso nih guys, katanya kan. Ini buat lu 1, buat Kak Yanti 1. Di teleponnya Kak Yanti. Kak, gue bawain bakso lu. Bakso itu buat lu 1. Katanya. Enggak, gue lagi tidur di tempat Bibi malam ini. Kasih sama Gesti dua-duanya. Merinding ini. Allah itu sesuai dengan perkataannya dalam Al-Quran. Dan itu di sanalah iman, keyakinan untuk sukses ini makin membara. Kayak gitu kan. Katanya kan, kasih aja ke Gesti dua-duanya, karena aku tidur di tempat Bibi. Kita cuma minta 1 makanan, Allah kasih 2 makanan lo double. 2 bakso, 2 jus mangga. Di sanalah Gesti berjanji, sambil makan, berurai air mata kan. Linda cuma nganterin aja, abis itu dia balik lagi ke kantor, dia kerja di kantor kurir, waktu di Cempaka Mas. Ini guys, nggak tahu dia nangis gitu ya. Ya Allah, jika engkau memberikan hamba sukses, suatu saat nanti ya Allah, hamba berjanji, tidak akan sombong ya Allah. Hamba berjanji tidak akan membiarkan orang-orang kelaparan di hadapan mata hamba ya Allah. Karena lapar itu sakit ya Allah. Lapar itu menderita gitu. Nggak nampak lagi awang-awangnya udah hampir pingsan. Itu janji Gesti. Jadi janji itulah yang mau ditunaikan sekarang, bantu orang yang susah. Makanya kan setiap pulang dari kantor sekarang keliling-keliling Kota Padang, siapa yang belum makan gitu kan, karena ingat waktu zaman susah dulu kan, cari makan, mendapat makan aja susah gitu kan, makanya ada yang minta pertolongan, tapi mungkin di antara 100% yang diliput tuh mungkin 2% mungkin, nggak maunya orang tuh kenal yang kasih barusan ini hamba Allah gitu, nggak mau menunjukkan ke orang siapa yang itu, tapi kalau orang tuh tahu. Gesti ada kadang-kadang ada zakat mal kan, zakat harta per tahun, kemudian sedekah. Setiap ada pengapalan batu bara tuh kasih sedekah. Bukan ini aja, kirim ke Afghanistan, kirim ke Pakistan gitu kan. Dikirim ke teman-teman di kampung, orang-orang susah di kampung kayak gitu kan. Itulah ininya, susahnya dulu. Dan tidak ada, saya yakin kalau seandainya ada orang di posisi saya waktu itu, mungkin udah di batu bara udah nggak sukses, di Jakarta pontang-panting hidupnya, makan aja susah, tapi setiap hari saya kirimkan lamaran ke perusahaan-perusahaan asing Jakarta, karena saya mau bekerjanya cuma mau bekerja di perusahaan asing yang berbahasa Inggris,
Tidak mau kerja di perusahaan biasa-biasa aja gitu. Karena untuk bahasa Inggris, karena I love English. I love English gitu kan. Jadi akhirnya lolos. Ratusan lamaran kerja tuh dilihat di Kompas. Akhirnya lolos satu di perusahaan Bank of India. Ditaruh sebagai staf ekspor impor. Perusahaan lagi morat-marit nih. Bayangkanlah perusahaan morat-marit, direkturnya lagi cari kerja ke Jakarta. Akhirnya digaji lah waktu itu sekitar 6,5 juta lah sama tunjangan. Dia ada 3 kali lebaran kan, lebaran India, lebaran Hindu, lebaran Nasrani sama Islam kan. Nah, jadi dapat tunjangan. Jadi hasil dari gaji itu bisa biayai lah untuk anak-anak di lapangan. Dari hasil gaji, direkturnya cari kerja di Jakarta, dapat gaji, dikasih lagi ke lapangan. Bukan untuk diri sendiri gitu. Jadi gitulah membangun batu bara tuh benar-benar dari nol gitu. Benar-benar susah. Ada yang kos yang nggak terbayar, ada yang lari dari kos, akhirnya dibayar juga gitu kan. Udah malu ketemu bu kos nggak terbayar. Jadi sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang benar-benar sukses yang dari nol, itu pasti ada sejarahnya. Kecuali sukses dari warisan orang tua, turunan, gitu kan. Jadi, setiap ada yang melecehkan, anak muda, anak belasan tahun ke batu bara, orang kaya-kaya aja yang bawa uang bertas-tas itu, mampus di batu bara, balik lagi kosong, gila lagi. Katanya kan, gila, muter-muter, ada tuh investor Korea, habis dia kena berapa puluh miliar waktu itu, guling-guling dari batu bara tuh gila. Bayar Korea, pembeli dari Korea, gila dia kan. Jadi impian Gesti menjadi pengusaha batu bara ini banyak dicemooh orang. Banyak cemooh, anak muda, besok gila tuh katanya. Numpuk liar lagi. Kata orang-orang itu, selentingan, yang mengatakan ini orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat gitu lah kan. Karena mereka yang tahu siapa kita kan. Aduh, anak kecil bisa batu bara sok-sokan modal dengkul aja, modal omongan aja. Masa bisa sukses di batu bara gitu kan? Besok gila tuh, ngitung uang di langit miliaran, masuk sakit jiwa katanya. Sama orang-orang tuanya nanti masuk sakit jiwa tuh katanya. Melepaskan anak gadis jauh ke Kalimantan, jauh-jauh, berjuang sendiri, berani orang tuanya katanya. Bukan orang tua yang mengizinkan, saya sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman untuk sukses. Bukan support orang tua, karena orang tua dia cuma mau anaknya cuma jadi guru, jadi dosen, simple. Dan saya harus meninggalkan kampung. Karena orang Minang itu sukses, dia harus meninggalkan kampung. Kalau tidur di ketiak orang tua aja, itu nggak bakal sukses. Gitu kan? Jadi, katanya kan, besok gila tuh. Alhamdulillah, sekarang, hampir tiap hari, setiap waktu, setiap menitnya kita hitung uang miliaran. Bukan di langit, tapi di kalkulator, di komputer, sama di rekening pribadi dan rekening perusahaan. Alhamdulillah. Jadi, setiap pelecehan, penghinaan yang dikatakan orang sama saya, itu bukan saya anggap dendam. Saya jadikan itu dendam positif. Buat menambah semangat gitu kan. Oh, dia bilang besok gila. Insya Allah saya gila ngitung uang miliaran beneran besok. Bilang aja gitu. Tapi sedih sebenarnya. Belum mama lagi kan membandingkan sama anak teman-temannya kan. Itu orang udah kerja di bank, udah jadi itu mah. Anak mama tuh jadi pengusaha direktur loh mah. Tapi mah direkturnya nak. Anu juga sukses lah 3 tahun. Ma piti heko. Labi umur kau katanya. Di situ indak kabalaki nak kabar anak kayak kau lama tijo di batu bara ko katanya kan. Ti yakin mah. Bangga Mbak Ambo melihat anak itulah sukses kerja di bank bara gajinya 6 juta mah. Lari Gesi ke kamar. Nih mungkin mama nonton nih pasti nangis ini. Gesi ambillah bantal, ya kan? Taruh gini, nangis. Ya Allah. Hari ini orang tua belum bangga melahirkan aku ke dunia ini gitu kan. Nangis sekeras-keras di bawah bantal itu supaya nggak kedengaran keluar gitu kan. Ya Allah, buktikanlah ya Allah engkau kasih hamba kesuksesan supaya bisa mengalahkan orang-orang yang mereka banggakan itu kepada hamba. Karena hamba ini pengusaha ya Allah, hamba ini direktur. Nangis deh kan, mata. Habis nangis tuh pergi lagi keluar. Nemu mama kini malu kan. Pasti udah 3 tahun tamat kuliah belum juga dapat kerja kan. Insya Allah mama dengan bangganya nanti di depan kawan-kawan mama tuh. Gitu kan. Di depan teman-teman, di depan orang-orang banyak gitu kan. Mama membanggakan. Si Gesti anak Ambo, direktur, sukses kini di batu bara.
Sakti akan yang bayar gaji-gaji orang tuh nanti. Pergi. Pergi lagi. Cuma mengatakan itu aja ke orang tua. Jadi mama jangan menganggap rendah karena perjuang guys itu bukan menjual cabai. Bukan menjual cabai di pasar raya gitu. Ini batu bara loh, mah. Mafia, kemudian mendilkan dua negara, bahasa berbeda, trust. Karena bisnis yang besar itu, minyak, batu bara itu trust. Banyak uang kalau orang nggak trust sama kita, percuma. Gitu kan? Trust. Kita biasa-biasa aja orang trust sama kita. Jadi setiap ada kekecewaan sama orang tua tuh wajar. Karena udah 3 tahun tamat kuliah belum juga sukses. Anak orang udah bergaji-gaji semuanya. Kerja di pelayaran ini udah ngirim uang. Kita belum juga ya. Itu katanya kan mengundurkan diri di Bank of India. Itu gajinya udah bagus atau mama kan. Gakin juga kembali juga ke batu bara balik. Kembali juga ke batu bara. Kenapa? Mah, batu bara adalah darah nih. Batu bara yang membuat tim menderita, batu bara yang akan membuat tim sukses nanti, mah. Bilang gitu kan. Janganlah keras bana. Janganlah terlalu keras. Kamu itu perempuan, orang Minang, awak padusi, yang wajar-wajar sajalah bisnis tuh, gitu. Yang wajar-wajar aja, gitu kan. Yang impian biasa-biasa aja lah, mah. Impian tuh besar, mah. Hanya dengan cara ini bisa membangkit Batang Tarandam, membangkit keluarga kita yang hidupnya masih di bawah taraf susah gitu. Gitu kan? Tip cuma pengen, Gesi cuma pengen mah, mama sama papa tuh percaya sama pilihan ti. Doakan ti mah. Mungkin doa mama selama ini 50-50. 50-50 mama tuh mengiringi ti sama doa gitu kan. Separuh hati gitu kan. Mah, ti mambana mah. Kalau tidak sukses dalam 3 bulan kok mah, ti nyerah. Ti akan pulang ke Padang, ti akan lanjutin kuliah di UNAN, ambil S2 katanya kan. Ti nyerah. Tapi kasih ti kesempatan 3 bulan ini untuk membuktikan mah bahwa ti sukses di batu bara. Perlahan, bulan 1 nggak ada. Nah adoh, pulanglah. Nah adoh nampak adoh. Sabar mah, 2 bulan lagi. Ota aja konyo. Nah adoh dah. Abih di iko mau kau mah. Gitu kan. Nggak apa-apa bisa Minang kan. Abih di iko jo mau kau konyo. Katanya kan. Bulan ketiga. Bulan Februari atau Maret 2014 waktu itu kan. 2014, 13 atau 14 ya. 2013. Deal sama satu perusahaan asing. Perusahaan ekspor nomor 1. Boleh dibilang ininya. Perusahaan Firema Impact namanya. Perusahaan asing India, dia waktu itu buyer nomor 1 ekspor batu bara di Indonesia. Join sama kita karena apa? Karena dia melihat kejujuran seorang anak muda. Oke, saya kasih kamu kesempatan. Saya kasih kamu deal 2 tongkang gitu kan. 2 tongkang tau nggak, transaksi waktu itu 12 M loh. Langsung MM-an. Katanya kan, kalau kamu memberikan good performance to our company, gitu kan? If you give us good performance, we will give you more contract. Katanya kan, saya kasih kontrak panjang kamu. Buktikanlah 2 tongkang. Sukses. Ada lagi musibah, bencana yang sangat besar. Ditipu sama orang Nigeria. Anak muda baru kaya, labil, uang udah MM-an. Ternyata diikuti oleh sindikat Nigeria dolar palsu. Itu kasus Gesti ada di Polda Metro Jaya itu. Kena waktu itu 1,7 M. Dolar palsu, black money. Jadi uang itu katanya, ini kalau sekarang diceritakan jadi ketawa. Uang udah yang hitam-hitam itu kita siram pakai air raksa langsung jadi uang gitu. Gitu. Jadi dolar palsu itu jadi kita percaya karena dia tunjukkan depan kita kan. Jadi uang tuh hitam, dikasih air raksa, kita tukarkan ke money changer, itu benar. Ditipu lah Gesti kan, di hipnotis. Ini gaya mafia Hong Kong ini. Pergi ke bank, bawa tas. Jadi tukar tas sama mafia itu kan, sama sindikat itu tukar tas. Dia kasih dolar kita kasih dia uang rupiah asli gitu kan. Pertemuanlah di apartemen, salah satu di apartemen Jakarta. Sendiri aja perempuan tuh, bayangkan itu mereka tuh ada 7 gitu. Mungkin di badan mereka ada pistol, ada apa. Mungkin kalau papa dengar ini dahsyat ini, belum pernah ini. Di Casablanca apartment.
di apartemen Casablanca itu ditukarkan. Katanya nanti uangnya jangan dibuka dulu ya, sampai di apartemen kamu boleh buka, kata dia dalam bahasa Inggris. Karena kami mau mengambilkan airnya dulu, air kimianya dulu buat menjadikan ini uang, katanya kan. Percayalah, oke ditunggu, nggak datang juga kan. Ternyata ini firasat, kena nggak ya, ini uang yang dia bawa, ini uang transaksi batu bara ini buyer mau kasih kita kontrak panjang ini. Tentu buyer ini uang yang dia kasih itu kan kita putar ke Nigeria ini kan. Aduh ya Allah, kena tipu ini gitu kan, kena tipu ini gitu kan. Katanya kan udah hampir 24 jam. Malam-malam guys dibuka lah tas bungkusan itu. Isinya apa? Isinya kertas undangan, di atasnya dolar asli beberapa. Berapa buah, ya dolar 10 dolar kayak gitu kan. Ditabur sama bedak bayi. Tertipu lah. Melapor ke Polda. Kamu pintar, tamatan sastra Inggris, S1 lagi. Aduh, kaya ini kami polisi sebanyak ini 2 tas kamu bawa uang palsu, uang ini ke sini. Nggak bisa dibuka tasnya. Jadi uang tuh baru ini kan, berdempet-dempet gitu kan, kertas undangan. Kita gini-gini kan nggak bisa. Udah bersatu gitu. Ini ada satu lagi nih dari orang anggota DPR juga kena sama kamu juga nih. Kenapa ya bodoh-bodoh mahasiswa ini sekarang ya, orang-orang sarjana sekarang ya, mau aja ditipu hipnotis sama orang katanya. Katanya kan kena morat-marit lagi. Kepercayaan buyer turun. Uang yang dia kasih, sebagian DP yang dia kasih, udah ditipu sama Nigeria. Gitu kan. Jadi, aduh gimana ini. Alhamdulillah untung ada partner kan. Mr. Siwatullah Kosa, Mr. Kosa itu partner saya 12 tahun itu. Yang saya selamatkan waktu itu ditipu di Hotel Pangeran itu sampai sekarang dia sama saya. Kami berdua tidak pernah ribut masalah uang. Ya ribut kayak Tom and Jerry, mendamai lagi. Karena kita bukan hanya sekedar hubungan bisnis, tapi hubungan kekeluargaan. Di Indonesia ini, keluarga utama dia adalah keluarga saya. Papa, mama, dia panggil papa, mama juga. Itulah Mr. Siwat yang saya selamatkan tadi dari penipuan di Padang tadi. Itulah sampai sekarang kami yang nelfon bahasa Inggris tadi dia tuh. Buat suruh kirim kontrak. Karena kantor yang di Padang Gesti yang handle, kantor yang di Kalimantan dia yang handle. Gitu kan. Cuma keuangan, transaksi semuanya itu Gesti yang handle. Gitu kan. Nah, jadi ditipulah. Bangkit lagi, kembali lagi orang tua nih. Larut dalam ketakutannya. Larut dalam ketakutannya kan. Terus katanya kan, aduh, baru sukses memperlihatkan ke kami, jatuh lagi, ditipu lagi. Habis deh kalau mau lihat kemah, kebangkit. Kembali lo cerita lama gue balik. Kasih 2 bulan aja lah. Tiku pengusaha, apa? Ti pengusaha. Kalau ndak sukses juga, kepercayaan buyer kok nggak balik dalam waktu 2 bulan, ti nyerah. Oke, dia di dosen. Oke, ti nikah, carikanlah orang nih. Bilang gitu kan. Katanya kan, September, November, Desember 2014. Itu baru 2014. November, ulang tahun. Lah ulang tahun gini kok mah. Udah ulang tahun, belum juga. Sukses, kepercayaan buyer belum balik. Kan masih ada Desember. Masih ada Desember gitu kan. Enggak mungkin Desember cuma 31 tanggalnya katanya kan. Bagi ti tanggal 31 tuh berharga loh. Mati yakin demi Allah. Kok iman ti yang bicara nih. Ini iman saya yang bicara apa? Iman Gesti yang bicara bahwa sukses tuh masih ada. Ya kan? Kasih ti kesempatan. Oke, 31 Desember tutup. Tinggalkan semua batu bara, tinggalkan semua partner batu bara. Nggak ada cerita di batu bara dah. Katanya kan? Oke kata ti. Kenapa? Keyakinan Gesti itu datang ketika mati kelaparan, ketika Allah membantu ketika kelaparan tadi, bahwa Allah tuh ada. Dan keyakinan Gesti untuk sukses pada tahun 2014 Desember itu karena keyakinan sama Allah. Bukan mulut yang bicara lagi, keyakinan hati, iman yang ada di dada ini. Oke, kata orang tua kan. Tidak pernah membuktikan sekali ya, mama, papa. Insya Allah dia akan buktikan. Nggak mungkin katanya kan. Dah, gitu kan. Kita cari saja lah. Jadi Desember, 3 hari sebelum tanggal 31, baliklah buyer yang memberikan trial yang sebelumnya. Sugesti,
Saya ada order nih untuk kamu. Tapi kali ini kamu, ini kesempatan terakhir kamu untuk membuktikan bahwa kamu tuh bisa saya kasih kontrak besar, bukan kontrak setongkang dua tongkang ini. Saya kasih kamu kontrak vessel katanya. Vessel itu kan, mother vessel itu kan kapal besar itu kan. Satu kapal tuh isinya 50.000 sampai 100.000 ton. It's around 15 till 100 m. Kita tuh harus menghidupkan yang mati, bukan mematikan yang hidup. Ketika saya di batubara, kayaknya mematikan yang hidup gitu. Di batubara, bertolak belakang nih dunia ini. Yang satu sastra, satu batubara. Ini main himpit-himpit aja, ini batalkan kontrak sama situ, ini uang saya kasih duluan, batalkan kontrak sama situ. Waduh gitu kan. Benar-benar bertempur di batubara. Himpit menghimpit gitu. Kuat, harus kuat kita. Yang lemah-lemah mental, yang mental-mental kerupuk, itu menjauh lah dari dunia perbatubaraan. Gitu kan. Jadi udah keras kan, akhirnya malam ini. Jadi dua cara menghandle perasaan nih. Kalau udah sibuk di batubara, dengarkan lagu India, atau bersajak, atau membuat cerpen atau apa. Jadi seimbang gitu, yang ribut tadi siang, yang panas, malamnya bersastra, tetap juga nulis gitu. Kabial fida na kehena, kabial fida na kehena, kabial fida na kehena. Gimana?